Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar PBB dengan materi yang saya bawakan batu-batuan sebagai bahan bangunan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Pasiogara Adha dengan NPM 2021 45500 140 kelas R3B. Presentasi ini akan saya mulai. Batu-batuan sebagai bahan bangunan. Lapisan luar padat bumi, litosfer, terbuat dari batu. Dalam batuan umumnya adalah tiga jenis, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Penelitian ilmiah batuan disebut petrologi, dan petrologi merupakan komponen penting dari geologi. Dalam bangunan, batu merupakan material bangunan yang indah untuk menghias bagian interior dan eksterior. Awal mula batuan. Semua batuan pada mulanya dari magma. Yang pertama, magma adalah benda cair, panas, pijar yang bersuhu di atas 1000 derajat Celcius. Yang kedua, lava adalah magma yang sudah muncul ke permukaan. Yang ketiga, lahar adalah lava yang bercampur dengan gas, material piroklastik, air, tanah, dan tumbuhan. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan cair pijar atau magma dari dalam bumi yang membeku berdasarkan tempat proses membekunya batu-batuan beku tersebut terdiri atas batuan dalam, membeku secara perlahan-lahan dalam atau plutonik intrusif tubir. Contohnya seperti batu granit, batu gabbro, batu diorit, dan batu syenit. Selanjutnya ada batuan korok, membeku di daerah korok, celah, atau gang. Contohnya itu seperti batu-batu porfir granit, batu porfir gabbro, batu porfir syenit, dan batu granit fosfir. Dan berikutnya ada batuan leleran. Batuan leleran itu eh, bentuknya dia seperti apa? Membeku secara tiba-tiba di permukaan bumi, leleran, ekstrusi, dan vulkanis. Untuk contohnya sendiri itu seperti batu riolit, batu andesit, batu tracit, batu basalt, batu obsidan, dan batu apung atau purbonase. Batuan beku itu dibedakan berdasarkan sifat kimiawinya, yaitu ada batuan asam yang mengandung banyak asam salsifilat, merupakan senyawa silikon dan oksida mengandung kuarsa berwarna keputih-putihan. Yang kedua, batuan basa, kadar asam salsilatnya rendah, banyak mengandung magnesium dan besi, warnanya gelap atau hitam. Contoh batuan beku, batuan apung, ciri-cirinya itu warnanya keabu-abuan, berpori-pori, bergelembung, ringan, terapung dalam air. Cara terbentuknya dari pendingin magma yang bergelembung gelembung gas, dan kegunaan dari batu ini biasanya untuk mengamplas atau menghaluskan kayu di bidang industri, digunakan sebagai bahan pengisi filler, isolator temperatur tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya ada batu obsidian. Ciri-cirinya itu dia berwarna hitam, seperti kaca, tidak ada kristal-kristal, dan selanjutnya itu cara terbentuknya itu terbentuk dari lava, permukaan yang mendingin dengan cepat. Kegunaan dari batu obsidian ini untuk alat pemotong atau ujung tombak pada masa purbakala dan bisa dijadikan kerajinan. Berikutnya ada batu granit. Ciri-ciri batu granit ini terdiri atas kristal-kristal kasar, warna putih sampai abu-abu, kadang-kadang jingga. Batuan ini banyak ditemukan di daerah pinggiran pantai dan di pinggiran sungai besar ataupun di dasar sungai. Cara terbentuknya batu granit ini dari pendinginan magma yang terjadi dengan lambat di bawah permukaan bumi. Kegunaan dari batu granit ini eh, biasa sebagai bahan bangunan. Selanjutnya ada batu basalt. Ciri-ciri dari batu basalt ini berwarna hitam, seperti kaca, tidak ada kristal-kristal. Cara terbentuk eh, batu basalt ini terbentuk dari lava, permukaan yang mendingin dengan cepat, dan kegunaannya untuk alat pemotong atau ujung tombak pada masa purbakala dan bisa dijadikan kerajinan. Selanjutnya ada batu diorit. Batu diorit, ciri-cirinya itu berwarna kelabu bercampur putih,
atau hitam bercampur putih. Terbentuknya batu diorit ini dari hasil peleburan lantai samudra yang bersifat mafic pada suatu subduction zone, biasanya diproduksi pada busur lingkaran vulkanis dan membentuk suatu gunung di dalam kordilleran. Subduction sepanjang tepi suatu benua seperti pada daerah pegunungan. Kegunaan dari batu diorit sendiri ini sebagai batu ornamen dinding maupun lantai bangunan gedung sebagai bahan bangunan atau hiasan. Selanjutnya ada batu andesit. Ciri dari batu andesit ini, batuan ini bertekstur halus, berwarna abu-abu kehijauan, tetapi sering merah atau jingga. Eh, Selanjutnya itu bentuk dari batu andesit ini berasal dari lelehan lava Gunung Merapi yang meletus, terbentuk atau membeku ketika temperatur lava yang meleleh turun antara 900 sampai dengan 1100 derajat Celcius. Kegunaan dari batu andesit ini biasanya digunakan sebagai batu nisan kuburan, cobek, arca untuk hias-hiasan, atau batu pembuat candi. Dan selanjutnya ada batu gabro. Batu gabro ini berciri-cirikan dengan berwarna hitam, hijau, dan abu-abu gelap. Struktur batuan ini adalah masif, tidak terdapat rongga atau lubang udara maupun retak-retakan. Batuan ini memiliki tekstur vanerik karena mineral-mineralnya dapat dilihat langsung secara kasat mata dan mineral yang besar menunjukkan bahwa mineral tersebut terbentuk pada suhu pembekuan yang relatif lambat sehingga bentuk mineralnya besar-besar. Cara terbentuknya batu gabro ini terbentuk dari magma yang membeku di dalam gunung. Untuk kegunaannya batu gabro sendiri ini untuk penghasil pelapis dinding atau sebagai marmer dinding. Dan selanjutnya ada batu andesit. Ciri-ciri dari batu andesit ini bertekstur porfiris dan umumnya berwarna putih. Mineral pembentuknya feldspar, kuarsa, biotit, dan mungkin juga mineral berwarna gelap. Yang kedua, selanjutnya ada batuan sedimen. Apa itu batuan sedimen? Batu sedimen atau endapan, batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Kemudian, endapan ini menjadi keras karena tekanan atau ada zat-zat yang merekat pada bagian-bagian endapan tersebut. Berdasarkan cara pengendapannya, batuan sedimen ini dibedakan menjadi sebagai bentuk. Yang pertama, batuan sedimen klastis. Batuan sedimen klastis, batuan yang terbentuk dari pelapukan dan erosi dari jenis batuan lain yang kemudian molekulnya mengendap, bergabung dan mengeras menjadi satu. Contohnya breksi dan batuan pasir. Selanjutnya ada batuan sedimen kimia atau kemis. Batuan sedimen yang terbentuk dari proses pelapukan kimiawi yang kemudian mengalami pemisahan molekul zat. Molekul zat yang terpisah kemudian bersatu dengan molekul zat lainnya. Dan akhirnya terbentuklah batuan. Namun, ada yang mengatakan juga bahwa batuan sedimen kemis adalah larutan di dalam air dan langsung diendapkan. Yang terakhir ada batu sedimen organis. Batuan sedimen organis, batuan sedimen yang terbentuk karena kumpulan jasa trenik yang kemudian menjadi batuan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa batuan sedimen organis adalah larutan di dalam air yang kemudian diambil oleh organisme dan melalui organisme itu membentuk batuan endapan oranis. Contoh dari batuan sedimen ini ada batu konglomerat. Ciri-ciri dari batu konglomerat ini materialnya memiliki kerikil-kerikil bulat, batu-batu dan pasir yang melekat satu sama lainnya. Cara terbentuk dari batu konglomerat sendiri ini dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Kegunaannya untuk bahan bangunan. Selanjutnya ada batu pasir. Ciri-ciri dari batu pasir ini tersusun dari butiran-butiran pasir berwarna abu-abu, kuning, dan merah. Terbentuknya batu pasir ini dari bahan-bahan yang lepas karena beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Untuk kegunaan batu pasir ini sebagai material di dalam pembuatan gelas atau kaca dan sebagai konstruksi bangunan.
Selanjutnya ada batu serpi. Ciri-ciri batu serpi itu memiliki tekstur yang lunak, baunya seperti tanah liat, butir-butir batuan halus yang berwarna hijau, kadang hitam, kuning, merah, dan abu-abu. Terbentuknya batu serpi ini dari bahan-bahan yang lepas dan halus karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Fungsi dari batu serpi ini juga eh, sebagai bahan bangunan. Berikutnya ada batu gamping. Batu gamping memiliki ciri-ciri agak lunak, warna putih keabu-abuan, membentuk gas karbon dioksida kalau ditetesi asam. Eh, Terbentuknya batu gamping ini dari cangkang binatang lunak seperti siput, kerang, dan binatang laut yang telah mati. Rangkanya yang terbuat dari kapur tidak akan musnah, tapi memadat dan membentuk batu kapur. Fungsi dari batu gamping sebagai bahan baku semen. Selanjutnya ada batu breksi. Ciri-ciri dari batu breksi memiliki gabungan pecahan-pecahan yang berasal dari letusan gunung berapi. Batu breksi ini terbentuk dari bahan-bahan yang terlempar tinggi ke udara dan mengendap di suatu tempat. Kegunaan dari batu breksi sendiri ini dijadikan sebagai kerajinan dan sebagai bahan bangunan. Berikutnya lagi ada stalaktit dan stalagmite. Ciri-cirinya berwarna kuning, coklat, krem, kemasan, dan putih. Terbentuknya batu stalaktit dan stalagmite ini, air yang larut di daerah karst akan masuk ke lubang-lubang dolite, kemudian turun ke gua dan menetes-netes dari atap gua ke dasar gua. Tetesan air ini mengandung kapur yang lama-kelamaan kapurnya membeku dan menumpuk sedikit demi sedikit lalu berubah jadi batuan kapur yang bentuknya runcing-runcing. Stalaktit dan stalagmit ini memiliki kegunaan sebagai keindahan alam atau biasanya digunakan eh, untuk kerajinan rumahan. Selanjutnya ada batu lempung. Ciri-ciri dari batu lempung ini memiliki warna coklat, keemasan, merah, dan abu-abu. Terbentuknya batu lempung ini adalah sejenis lempung yang terbentuk karena proses pelepukan atau alterasi batuan beku dan ditemukan di sekitar batuan induknya. Kemudian material lempung ini mengalami proses diagnosa sehingga membentuk batuan lempung. Kegunaannya dijadikan sebagai bahan kerajinan. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf atau batuan malihan adalah batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan jenis atau macam-macam batuan metamorf. Berdasarkan faktor pembentuknya, batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada batuan metamorf kontak. Proses pembentukan batuan metamorf kontak terjadi secara berurutan yang disebabkan oleh suhu yang tinggi akibat berdasarkan dengan magma sehingga memanasi batuan di sekitarnya. Oleh karena itu, proses pembentukan batuan metamorf kontak ini terjadi pada daerah yang tidak begitu luas. Contoh batuan metamorf kontak antara lain batu marmer di Tulung Agung dan batu bara di Bukit Barisan. Yang kedua ada batuan metamorf dinamo atau metamorfosis regional. Batuan metamorf dinamo merupakan batuan yang terbentuk karena faktor tekanan dalam waktu yang lama. Contoh batuan ini adalah batu sabang. Yang ketiga ada batuan metamorf kontak pneumatalitis. Dalam perubahan batuan kontak dan batuan metamorf dinamo, kadang-kadang terjadi penambahan bahan lain juga. Bahan tersebut dapat berupa gas, cair, maupun benda padat. Bahan-bahan ini lalu mempengaruhi proses dan hasil perubahan batuan tersebut. Contohnya adalah kuarsa yang mengandung fluorium akan menjadi topas atau batuan permata berwarna kuning. Contoh batuan metamorf, batuan walam atau batu marmer dari batu gamping atau kapur yang memiliki ciri-ciri campuran warna berbeda-beda, mempunyai pita-pita warna, memiliki kristal-kristalnya sedang sampai kasar, bila ditetesi asam akan mengeluarkan bunyi, mendesah, keras, dan mengkilat jika dipoles.
Terbentuknya batuan kualam atau batu marmer ini terbentuk bila batu kapur mengalami perubahan suhu dan tekanan tinggi. Fungsinya untuk membuat patung dan lantai atau ubin. Selanjutnya ada batu obsidian. Ciri-ciri dari batu obsidian ini memiliki warna abu-abu, kehijau-hijauan, dan hitam. Dapat dibelah-belah menjadi lempeng-lempeng tipis. Terbentuknya batu obsidian ini terbentuk bila batu serpih kena suhu yang mempunyai tekanan tinggi. Dan fungsi dari batuan obsidian ini dijadikan sebagai kerajinan, sebagai batu tulis, sebagai bahan bangunan, dan untuk membuat atap rumah semacam genting. Berikutnya juga ada batu gneis atau ganes. Ciri-ciri batu gneis atau ganes ini memiliki warna putih keabu-abuan, terdapat goresan-goresan yang tersusun dari mineral-mineral, mempunyai bentuk-bentuk penjajaran yang tipis dan terlipat pada lapisan-lapisan, dan terbentuk urat-urat yang tebal yang terdiri dari butiran-butiran mineral dari dalam batuan tersebut. Terbentuknya batu gneis atau ganes ini terbentuk pada saat batuan sedimen atau batuan beku yang terpendam pada tempat yang dalam mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Kegunaan batu gneis atau ganes ini dijadikan sebagai kerajinan. Berikutnya ada batu sekis. Batu sekis ini memiliki ciri-ciri berwarna hitam, hijau, dan ungu. Mineral pada batuan ini umumnya terpisah menjadi berkas-berkas bergelombang yang diperlihatkan dengan kristal yang mengkilap dan terkadang ditemukan kristal garnet. Terbentuknya batu sekis ini batuan metamorf regional yang terbentuk pada derajat metamorfosa tingkat menengah. Fungsi dari batu sekis ini biasanya sebagai sumber mika yang utama atau satu komponen penting dalam pembuatan kondensator dan kapasitor dalam industri elektronika. Berikutnya juga ada batu kuarsit. Batu kuarsit ini memiliki ciri-ciri warna keabu-abuan, kekuningan, coklat, merah, juga sering berlapis-lapis dan dapat mengandung fosil lebih keras dibandingkan gelas dan terdapat butiran sedang. Terbentuknya batu kuarsit ini metamorfose dari batuan pasir jika strukturnya tak mengalami perubahan dan masih menunjukkan strukturasinya. Kuarsit terbentuk akibat panas yang tinggi sehingga menyebabkan rekristalisasi kuarsa dan feldspar. Fungsi dari batu kuarsit ini dijadikan sebagai kerajinan, konstruksi, jalan, dan perbaikan. Berikutnya ada batu milonit. Batu milonit memiliki ciri-ciri butir-butir batuan ini lebih halus dan dapat dibelah, memiliki warna abu-abu, kehitaman, coklat, dan biru. Terbentuknya batu milonit ini oleh rekristalisasi dinamis mineral-mineral pokok yang mengakibatkan pengurangan ukuran butiran-butiran batuan. Fungsi dari batu milonit ini biasa dijadikan sebagai kerajinan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.